Ya, halo Sobat Worthy, kembali lagi bersama saya di channel ini. Nah, pada kesempatan ini saya mengajak teman-teman semua untuk menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat menarik. Dan langsung saja tanpa basa-basi, mari kita saksikan videonya bersama-sama. Let's go. Pimpinan KPK baru, ini yang milihin Jokowi loh. Ya. Makanya salah satu yang harus dilakukan. Iya kan? Panselnya kan panselnya Pak Jokowi. Terus 10 nama dikirim ke DPR. Pas Prabowo belum dilantik. Jadi di ujungnya Jokowi banget. Jadi ini orangnya Jokowi nih. Jadi salah satu cara menurut saya kalau misalnya Prabowo ingin membuktikan saya punya bayangan nih gimana ke depannya pemberantasan korupsi, harusnya tuh partainya di DPR tolak semuanya. 10 calon itu yang udah KPK yang bersikap pasif terhadap kasus dugaan korupsi Joko Widodo telah menguatkan asumsi yang kuat bahwa KPK bekerja untuk kepentingan menyelamatkan uang negara, bahwa KPK bekerja bukan untuk kepentingan menyelamatkan uang negara, tetapi demi kepentingan menyelamatkan penguasa, mantan penguasa, dan bahkan oligarki di lingkaran kekuasaan. 4. Belum adanya laporan masyarakat seperti yang diungkapkan KPK adalah tidak benar. Sebab kawan kami aktivis Nurani 98 tadi sudah disebutkan tahun 2022 dan 2023 yang 4 yang lalu telah pernah melaporkan dugaan KKN dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh keluarga Joko Widodo ke KPK pada tanggal 10 Januari 2022 dan laporan dugaan gratifikasi dan atau suap berupa penggunaan jet pribadi mewah oleh putranya yang bernama Kaisang. Selain itu, ada juga laporan dari TPDI pada tanggal 23 Oktober 2024. Disebutkan pula bahwa dalam persidangan mantan Gubernur Maluku Utara juga muncul istilah blok Medan yang disinyalir terkait dengan keluarga Joko Widodo. Jadi, KPK minta laporan seperti apa lagi padahal sudah banyak yang melaporkan Joko Widodo dan keluarganya khususnya kepada KPK. Maka dan oleh karena itulah kami dari Eksponen 98 yang tergabung dalam Nurani 98 yang memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional pada sejarah reformasi 98 mendesak KPK untuk segera memeriksa harta kekayaan Joko Widodo beserta kekayaan keluarganya, istrinya, anak-anaknya, menantunya, dan saudara-saudaranya dalam 10 tahun terakhir. Sebab rilis OCCRP itu dengan tegas mensiratkan banyaknya warga negara Indonesia dan dunia yang memberi perhatian atas seluk-beluk dan asal-usul kekayaan Joko Widodo dan keluarganya yang sangat fantastis. Demikian desakan ini kami sampaikan kepada KPK agar KPK segera menindaklanjuti tuntutan ini untuk memanggil saudara Joko Widodo, putra-putrinya, dan atau menantunya untuk dimintai keterangan tentang asal-usul kekayaannya yang segera ditingkatkan ke tahap penyidik. Jakarta, 7 Januari 2004, hormat kami, Nurani 98, Rai Rangkuti, Ubaidillah Badrun, Mbai, Ahmad Wakil, Buntoro, Antonius Danar, Hadi Purwanto, Tejo Asmoro, Bowo Santoso, dan nama-nama lain yang belum sempat kami masukkan dalam hal ini. Terakhir yang kami sampaikan itu adalah adanya perdebatan soal mana buktinya itu ditantang oleh Pak Jokowi pun juga ditantang oleh KPK. Perlu kami sampaikan bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang bisa membuktikan bahwa Pak Jokowi dan keluarganya itu telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab bukti itu hanya bisa ditetapkan oleh penyidik, bukan oleh warga negara biasa seperti kami. Yang bisa disampaikan itu kami menyampaikan data. Tergantung penyidik apakah data itu dianggap menjadi bukti yang sah untuk meningkatkannya ke tahap proses penyidikan atau tidak. Oleh karena itu, jangan lagi sekali-kali kita diombang-ambingkan dengan istilah mana buktinya. Gak ada buktinya, yang ada adalah datanya. Kalau ditanya ada datanya, sudah kita serahkan dulu tahun 2022 ke KPK, 2004 lalu ke KPK, baik oleh Nurani 98 maupun oleh organisasi masyarakat yang lain. Tinggal penyidik di KPK sekarang berani nggak untuk menetapkan data-data yang diserahkan itu sebagai bukti awal dugaan terjadinya pelanggaran pidana terkait dengan suap, korupsi, dan sebagainya yang menyangkut keluarga Pak Jokowi. Sehingga dengan begitu terang benderang sekarang, jangan orang lagi diombang-ambingkan dengan dalih mana bukti. Nggak ada bukti, yang ada data, dan data itu telah kami serahkan. Tinggal penyidik sekarang yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah data itu cukup untuk dinyatakan menindaklanjuti dalam proses hukum. Itu yang terakhir dari kami. Terima kasih, dan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh kawan-kawan media yang berkenan menghadir ini. Ini semacam tantangan kepada KPK kalau kepada orang-orang yang berhubungan dengan lawan kekuasaan.
Nah, oke, kita mulai dari hal yang paling utama dan bikin kaget semua orang. Nah, baru saja beberapa hari lalu kita melihat Pak Prabowo mengeluarkan pernyataan yang sangat tegas, serius banget. Bahkan beliau sampai bersumpah demi Tuhan. Apa katanya? Nah, kita melihat beberapa hari yang lalu, kalau beliau bilang, saya akan menyelesaikan semua masalah, semua kasus, semua ketidakberesan, dan semua penyimpangan yang terjadi di masa pemerintahan sebelumnya tanpa pandang bulu. Nah, teman-teman, dengarnya tanpa pandang bulu. Nah, artinya teman-teman, kita tahu kalau ada pejabat tinggi yang salah, ya ditindak. Kalau ada yang dekat yang terlibat, ya tetap ditindak. Kalau ada siapa saja, apapun jabatannya, sebesar kekuasaannya apapun, kalau ada salah, ya harus bertanggung jawab. Hukum harus tegakkan, titik. Nggak ada lagi yang namanya ditutup-tutupin. Nggak ada lagi yang namanya diamkan masalah. Nah, dulu kan beliau sering dibilang lembek, dibilang nggak berani. Sekarang buktinya beda banget. Berani ambil sikap, berani banget bongkar apa yang selama ini disembunyikan. Nah, ini langkah-langkah besar banget loh. Dan dampaknya berasa sampai kemana-mana. Nah, teman-teman, ini bagian yang paling heboh, melongon sampai enggak loh. Ternyata Pak Jokowi itu sama sekali nggak nyangka kalau sekarang KPK bisa seberani ini. Dimana kebongkaran Jokowi sama sekali nggak nyangka KPK berbicara. Nah, selama bertahun-tahun kan banyak isu yang beredar, banyak kasus yang berganjal, banyak hal yang ditutup-tutupin rapat. Dulu rasanya KPK itu diam aja, seolah-olah gak berani ngapa-ngapain kalau nyangkut nama-nama besar, tapi sekarang berubah 180 derajat. Nah, KPK sekarang buka suara tentang lantang, berani angkat bicara, berani mengungkap fakta-fakta yang dulu disembunyikan. Dan sekarang Pak Jokowi ini kaget berat. Kenapa? Beliau nggak nyangka kalau lembaga penegak hukum itu bakal seberani ini, menyusuh habis-habisan, bahkan sampai ke akar-akarnya. Nah, kenapa beliau kaget? Apa yang selama ini dia pikir aman, ternyata sekarang jadi terbuka. Apa yang dia kira bakal ditutup-tutupi selamanya, sekarang malah jadi sorotan tajam. Itu pernyataan besar pertama yang bikin kita semua penasaran. Nah, kita melihat di sini terbesar. Benarkah dulu ada suap, ada pembayaran biar diam? Dan masuk ke bagian paling panas ini, paling kontroversial, dan paling bikin seluruh rakyat Indonesia bertanya-tanya. Benarkah dulu ada transaksi? Benarkah ada pembayaran besar yang diberikan biar kasus-kasus penting diam dan tidak diusut? Ini isu yang lagi meletus banget ya, kalau kita tahu di masyarakat loh. Banyak yang berprekulasi, banyak yang berpendapat, ada yang bilang benar-benar ada yang bilang enggak. Tapi bukti-bukti mulai bermunculan satu persatu. Nah, disebut-sebut dulu ada pembayaran-bayaran tertentu yang dilakukan supaya kasus-kasus besar, mulai dari kasus ijazah yang sempat mencantumkan bangsa, proyek kereta cepat WOS yang nilainya triliun rupiah, sampai dugaan penyimpangan dana negara, semuanya ditutup rapat, diamkan aja biar nggak jadi masalah. Nah, teman-teman, kalau ini benar-benar terjadi, wah, ini kejahatan besar banget dong. Menggunakan uang rakyat, uang negara untuk menutupi aib dan kesalahan sendiri. Dan sekarang teman-teman, kita melihat karena Prabowo udah kasih lampu hijau buat bongkar semuanya, isu ini semakin kuat terdengar. Netizen yang bilang pantas dulu diam aja, ternyata ada alasan kuatnya. Nah, kalian percaya nggak kalau ada pembayaran semacam ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Aku mau baca satu-satu. Nah, kita juga melihat kasus yang dibongkar ijazah, proyek triliun, dan rahasia lainnya. Terus apa aja sih yang mulai dibongkar sekarang? Mari kita bahas satu persatu ya, biar makin jelas. Pertama, kasus ijazah. Ini yang dulu sempat bikin heboh satu Indonesia, tapi tiba-tiba hilang dari perdengaran, gak ada kelanjutannya. Nah, sekarang mulai lagi dibahas, mulai diusut ulang. Benarkah ada pemalsuan? Benarkah ada
rekayasa dan kenapa dulu kasus ini dihentikan begitu saja? Nah, kedua, proyek kereta cepat bos, proyek bernilai ratusan triliunan rupiah, banyak sekali tanda-tanda di dalamnya, mulai dari harga tanah, pemilihan kontraktor, sampai keuntungan yang didapat. Dulu banyak yang curiga, yang berani usut. Sekarang masuk daftar kasus yang bakal diteliti ulang habis-habisan. Belum lagi kasus-kasus lain, pengadaan barang, proyek jalan, jembatan, sampai dana bantuan sosial yang dulu sering bermasalah. Semuanya sekarang jadi sasaran pengusutan. Prabowo benar-benar mau berisin rumah, mau pastikan uang rakyat dipakai buat rakyat, bukan buat kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Nah, dan yang paling bikin deg-degan, siapa aja nama-nama besar yang bakal terseret? Apakah sampai ke lingkaran terdekat? Kita lihat aja perkembangannya nanti. Pasti makin seru. Nah, kita melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya begini ya. Teman-teman, dulu akrab banget, sekarang jadi sorotan tajam. Dulu rahasia tertutup, rapat, sekarang mulai terbuka satu persatu. Nah, kenapa Prabowo bertekad kuat beresin semuanya? KPK berani buka suara dan isu soal pembayaran suap biar kasus ditutup pun jadi pembahasan paling panas. Nah, teman-teman, apa yang bakal terjadi selanjutnya? Apakah benar itu pembayaran? Ada pembayaran itu? Apakah Jokowi bakal dipanggil diperiksa atau konsekuensinya hukum dan gimana nasib semuanya proyek dan kasus masa lalu ini? Nah, teman-teman, semua jawaban bakal kita tunggu dan kita bahas terus bareng di sini. Ya, jangan lupa kalau kalian penasaran dan mau tahu kelanjutan kisah Pronas ini, wajib subscribe ya. Nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan update detik-detik perkembangan. Ingat, kebenaran memang lambat datangnya, tapi pasti akan terungkap. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Salam satu hati dan sampai jumpa. Salam NKRI.